Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Yang hari ini bersuka cita ada di rumah Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama kita nyanyikan. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagimu. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari melambaikan tanganmu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagimu. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yang percaya bahwa Tuhan kita baik, katakan amin. Boleh katakan ke kanan kirinya, Tuhan Yesus kita baik. Woo! Kami memuji-Mu di tempat ini Tuhan. Mari kita sama-sama lambaikan tangan kita. 1, 2, 3, say. Whoa, oh, oh.
sumber kekuatan kita, lambaikan tangan. Sama-sama kita nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan maskutu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Yes. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Say, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, pararapapara, katakan, Tuhanlah kekuatan. Yes, haleluya. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes, haleluya. Amin. Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Cepat saja katakan, ku selalu bersyukur. Angkat tanganmu. Yes, haleluya Tuhan. Walau bumi bergoncang, haleluya, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Say it. Haleluya. Bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Kami nyatakan Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu sampai di penghujung akhir tahun ini Tuhan. Kami ucap syukur kami punya Allah seperti Engkau. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kau setia, Bapa.
saja nyanyikan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Berikan tepuk tangan buat Allah kita sekali lagi. Kaulah yang mulia, Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
sampai selama-lamanya. Oh, ya Rabaya Shekarana Marana. Haleluya. Ya Rabaya Shekarana Maramaya So. Mari kita terus menyembah Dia. Oh, Kau telah tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Erobaya Sherana Barabarabaya So. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat kebaikanmu. Ku bersyukur selalu dan menyembah-Mu dan menyembah-Mu buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Mari angkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur selalu dan menyembah-Mu buat penyertaan-Mu, buat penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Oh,
Katakan terima kasih. Terima kasih. Buat penyertaanmu. Terima kasih. Buat penyertaanmu. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang berkomitmen, tidak lagi tergantung dari performa kami. Performa kami buruk sekalipun, Kau tetap mengasihi kami. Karena itu biar kami sungguh-sungguh mengerti tentang berkat dalam hidup kami yang harus kami lalui, kami terima dengan hati yang dipersiapkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, shalom. Gimana kabarnya, baik semuanya? Baik ya, oke, hari ini kita di ujung akhir daripada minggu tahun 2025. Tahun depan gereja kita punya visi The Year of Open Heaven and Unity. Itu bicara soal Open Heaven, itu bicara soal surga terbuka. Bicara soal mujizat, anugerah, kehadiran Allah. Bisa macam-macam seperti dalam hidup kita. Kemenangan di dalam Tuhan. Tapi Open Heaven itu harus disertai ini yang secara spesifik perlu kita perhatikan, yaitu unity, kesatuan. Kesatuan ini bicara soal kesepakatan, baik di dalam banyak hal. Saya percaya bahwa Alkitab menjelaskan di dalam kesepakatan itu terjadi kemenangan. Katakan amin. Satu hari ketika Menara Babel itu bahkan ya, ketika Menara Babel itu dibangun. Coba kita baca dulu, ini saya belum masuk khotbah ya. Kejadian pasal 11 dulu. Sebentar saya diingatkan ayat ini dulu ya, sebentar ya. Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11. Yuk kita baca ya. Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 ayat ke... Bentar. Nah, 1 dulu. Kejadian pasal 11 ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Lihat, seluruh bumi itu apa? Satu bahasa dan satu logat. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan apa? Terserah ke seluruh bumi. Ini adalah pembangunan namanya Menara Babel. Menunjukkan pemberontakan manusia kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu pernah berkata bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Tersebarlah ke seluruh bumi. Tapi mereka tidak mau itu. Makanya mereka berkumpul di tanah Sinear itu. Lalu mereka bilang begini, mari kita mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka menurunkan namanya standar firman Allah. Mereka menurunkan firman Tuhan. Nah, yang kita mau bahas itu adalah ini, kekuatan di dalam kesatuan. Tuhan pun mengakui di dalam kesepakatan itu sebenarnya ada kuasa. Makanya Tuhan bilang begini, ayat yang bentar ya. Nah, ayat yang ke-6.
Dan ia itu Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai, perhatikan, mulai apa? Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Mulai dari sekarang, apa tuh? Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat apa? Terlaksana. Tuhan pun mengakui di dalam kesatuan itu ada kuasa. Di dalam kesepakatan itu ada kuasa. Tuhan bilang mulai sekarang ya apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak berhasil. Semuanya pasti berhasil. Nah untuk itulah Tuhan harus turun. Makanya ayat berikutnya kita baca. Baiklah ayat 7 sama-sama ya. 2, 3. Baiklah kita turun dan apa? Mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Mereka itu satu bahasa dengan satu logat. Dan mereka itu merencanakan membangun satu menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan Tuhan melihat, wow ini bahaya ini. Mereka tidak mau menuruti firman Tuhan. Mereka tidak mau terserak ke seluruh bumi. Bahkan Tuhan tuh memuji bentuk yang lain kesatuan. Ya mulai saat ini apapun yang mereka lakukan tidak berhasil. Semua pasti berhasil. Nah untuk itulah kita harus turun. Tuhan tuh menyebut pribadinya itu kita. Tuhan sampai menyebut dirinya itu kita. Kita itu berarti Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu turun sampai mengacaukan bahasa mereka. Sehingga mereka terserak ke seluruh bumi dengan tiba-tiba kacau bahasanya. Makanya kan kaget bahasa seluruh dunia itu banyak. Kita nggak ngerti bahasa Thailand, orang Thailand nggak ngerti bahasa apa lagi. Ya orang Belanda macam-macam nggak ngerti. Kecuali kalau belajar. Tapi pada dasarnya kita ini berbahasa asing. Untuk itulah Tuhan ngerti. Kesepakatan itu sebenarnya penting juga. Saudara di luar Tuhan pun Tuhan tuh ngerti ini bahaya. Apalagi di dalam Tuhan. Saya percaya justru kesepakatan di dalam Tuhan itu justru mendatangkan berkat. Katakan amin. Tuhan merestui kesepakatan, kesatuan. Makanya unity yang akan kita bahas selama setahun depan ini akan menjadi unity di mana unity di dalam kehendak Tuhan. Sehingga akan mendatangkan namanya open heaven. Surga yang terbuka hingga hidup Anda diberkati oleh Tuhan. Kesatuan dalam apa? Di dalam satu media atau tempat yang terkecil yaitu apa? Keluarga. Makanya jangan kaget ya. Iblis itu berusaha mengacaukan keluarga supaya keluarga itu tidak sepakat. Tidak sepakat maka disitulah kuasanya akan hilang, berkurang dan hilang. Gereja banyak dipecah. Bahkan di dalam maupun di luar, di dalam gereja terjadi sebuah perpecahan intern di dalam. Untuk apa? Supaya gereja kehilangan kuasanya. Makanya saya mau bilang ayo kita merapatkan barisan jemaat, kita bersatu hati, satu visi. Supaya apa? Berkat dan kuasa Tuhan nyata atas gereja ini. Makanya itu yang penting. Untuk kita ini mulai belajar di sisi itu. Kesatuan itu makanya saya mau bahas sore ini sebelum kita masuk tahun 2026. Kesepakatan apa yang harus kita bangun. Nah untuk itu mari kita baca Alkitab kita sama-sama ya. Judulnya sore ini saya kasih judul sepakat bersama melakukan pekerjaan Tuhan. Kisah para Rasul pasal 2. Kisah para Rasul pasal 2. Ayat yang ke-46. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya bacakan ya 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang apa? Diselamatkan. Saudara, ayat 46 dan 47 itu menggambarkan kehidupan para rasul pada waktu itu. Mereka itu bertekun di dalam kesehatian. Makanya dikatakan ayat 46 dengan bertekun dan dengan apa? Sehati. Dengan bertekun dan sehati mereka ini melakukan pekerjaan Tuhan.
Ada sebuah kesepakatan yang mereka lalui. Dan kesepakatan itulah yang tadi saya bilang, apalagi kesepakatan di dalam Tuhan itu pasti mendatangkan berkat Tuhan. Katakan amin. Di dalam kesepakatan itu ada sebuah kemenangan. Jonathan dengan pemegang senjatanya, pedangnya. Ya, bagaimana ini dua orang ini mau pergi melewati musuh. Apa yang mereka bicarakan? Ya, waktu itu Jonathan tanya, bagaimana kita masuk, kita maju? Si pemegang apa itu pedangnya berkata, sepakat. Kalau Tuhan maju, aku maju. Aku sepakat denganmu. Aku sepakat denganmu. Nah, kesepakatan itu ternyata mendatangkan kuasa yang luar biasa. Akhirnya mereka bisa mengalahkan musuh. Dua orang ini dengan sepakat itu mendatangkan kuasa. Saya percaya di tengah-tengah kesepakatanmu dalam keluarga, Tuhan itu memberikan berkatnya. Amin. Nah, untuk itu apa yang perlu disiapkan, saudara? Ya, mereka ini bertekun. Dikatakan mereka sehati bertekun. Nah, ketika mereka bersehati bertekun, sebenarnya apa yang terjadi? Di dalam kesepakatan itu ternyata ada berkat. Kalau Anda baca di Mazmur 133, coba baca ya. 133, Mazmur 133, ada berkat di dalam kesepakatan. Mazmur 133. Yuk kita baca ya, Mazmur 133. Yuk kita baca yuk. Oke. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam apa? Bersama dengan rukun. Kata rukun di situ tuh mereka sepakat. Di dalam rukun itu mereka sepakat. Seperti minyak yang baik di atas kepala. Meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minggu lalu tanggal 25 saya jelaskan. Minyak itu kalau kita sepakat itu seperti minyak. Ya, yang meleleh dari janggut ke jubahnya. Minyak itu bicara soal perlindungan. Urapan itu salah satunya arti adalah perlindungan. Ya, yang lalu saya jelaskan bahwa minyak itu sebenarnya dicurahkan di atas kepalanya kambing domba. Ya, supaya apa? Supaya kutu itu tidak bisa naik. Karena kutu dari kambing atau domba itu suka naik lewat bulu-bulunya itu lalu masuk ke telinganya. Dan di telinga itulah mereka itu kalau sudah banyak dan itu bisa membunuh kambing atau domba itu. Jadi untuk melindungi kambing dan domba itu para peternak ini suka menuangkan minyak di atas kepalanya supaya membasahi bagian telinga ini. Sehingga kutu-kutu itu tidak bisa naik atau manjat lewat bulu yang ada, licin. Nah, di situ sebenarnya diartikan bahwa minyak urapan itu bicara soal perlindungan. Perlindungan. Tahu nggak saudara, di dalam kesepakatan itu ada perlindungan. Katakan amin. Nah, suami istri, kenapa seringkali keluarga kita ini menjadi sasaran daripada setan? Karena perlindungan itu telah dicabut gara-gara apa? Suami istri tidak sepakat. Suami istri seringkali beda pendapat. Dan untuk beda pendapat itu kadang kita menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Sehingga keluarga kita ini tidak berada di dalam perlindungan. Begitu suami istri nggak sepakat. Lalu berusaha dengan ego, sombong satu dengan yang lainnya. Mulai menjelekkan atau merendahkan satu dengan yang lain, nggak mau sepakat. Akibatnya perlindungan dari keluarga itu tiba-tiba diambil. Nggak ada. Iblis itu melihat celah di perbedaan, di kesombongan dan tidak ada kerendahan hati, itulah maka iblis melihat celah untuk menghancurkan keluarga kita. Tapi kalau keluarga kita ini dibangun di dalam kesepakatan itu bicara soal kerendahan hati. Kesepakatan itu bicara soal menerima kelemahan. Kesepakatan itu berarti mau mendengar. Mau mendengar. Kalau sampai kesepakatan tidak mau mendengar, tidak mau dinasehati, sombong, ya, lalu ingin melakukan pekerjaan sendiri, nggak peduli dengan perasaan yang lainnya, maka disitulah titik kehancuran sehingga keluarga itu dihancurkan. Karena apa? Tidak ada kesepakatan. Urapan itu tiba-tiba
nggak bisa melindungi. Gara-gara apa Pak? Di tempat yang tidak sepakat. Saudara, penting untuk membangun itu. Belajarlah rendah hati. Para suami dengarkan istrimu. Nggak ada yang amin. Ada amin. Para suami dengerin istrimu. Kalau menurut Anda istri cerewet, itu sudah dari dulu. Panggilannya memang begitu. Saya pernah ditelepon seorang pria, nangis-nangis. Pak, kenapa ya Pak? Saya ini salah menikah Pak. Loh kenapa? Istriku itu cerewet, minta ampun. Pak, Bapak harus bersyukur saya bilang. Karena seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama Pak. Enggak. Saya harus minta maaf dulu ya. Saya pulang di serabang sandal saya di belakang sama ibu-ibu ini. Gak apa-apa. Ya cerewet itu dari dulu, it's okay. Ya. Jangan sampai gara-gara itu Anda jadi menaruh sesuatu yang lain. Karena memang istri itu dipakai Tuhan kadang-kadang ya dari maaf ibu-ibu ya. Dari kecerewetannya itu kadang-kadang Tuhan itu bicara loh. Halo amin ibu-ibu. Ibunya gak apa ini amin. Halo amin. Tuhan tuh bisa bicara kadang-kadang lewat itu. Ya sudah. Ya kadang ada banyak hal yang mungkin kita bisa hadapi. Jangan sampai gara-gara itu kesepakatan hilang. Begitu kesepakatan hilang di dalam keluarga, kesatuan hilang, maka ini bentuk perlindungannya itu juga semakin kabur, semakin menghilang dalam hidup Anda. Karena kesepakatan itu yang melindungi kita. Ya, kami suatu saat, saya itu kedatangan seorang mama, ibu. Ibu ini bilang dengan saya, Pak, anak saya ini barusan kecelakaan jatuh Pak. Ya anak saya ini suka gini loh, kami itu tinggal di rumah model Belanda gitu, tinggi. Nah di atas langit-langit itu ada ruangan. Anak saya laki-laki umur 9 tahun itu suka lari-lari situ. Nah adiknya umur 5 tahun. Satu hari adiknya itu suka ikut kakaknya. Ikut Pak. Kakaknya ini mungkin gak tahu kalau diikuti oleh adiknya. Kakaknya itu jago, bisa lihat mana kayu-kayu yang kuat. Adiknya enggak. Akhirnya dia injak apa itu pian yang gak ada penahannya. Jatuh Pak. Jatuh. Dan jatuh itu persis di kamar saya. Saya ini punya ranjang dari kayu jati gitu. Badannya memang di atas kasur masih untung. Tapi tangannya ini kena kayu jati itu Pak. Tangan kanannya ini. Dan remuk kata dia jatuh itu tangannya kena ini apa sikunya ini. Tangannya gak bisa digerakkan. Gak bisa digerakkan. Akhirnya saya coba bawa ke dokter. Dokter bilang ini remuk. Tulangnya bukan patah tapi remuk. Waduh Pak. Gak bisa dioperasi. Harusnya lupa kata-kata itu ya. Di terapi setiap hari itu loh supaya dipulihkan. Apa itu dia mana? Ya itulah kira-kira. Ya perlu dirawat begitu loh. Bukan operasi tapi dia perlu dirawat. Apa namanya? Di fisioterapi, di terapi ya itu yang betul. Nah akhirnya ada dua pendapat. Di Indonesia takut. Nggak ada dokter yang jago, takut. Waduh gimana ya Pak ini caranya. Lah ada pendapat yang lain, taruh ke luar negeri di Jerman katanya. Itu ada dokter bagus tulang. Ya ini nggak bisa operasi, ini perlu di fisioterapi aja. Di Indonesia masih boleh, mungkin di luar negeri. Nah ada yang pendapat bilang ngapain di luar negeri, di Indonesia aja. Tapi teman-teman yang lain jangan di luar negeri aja. Soal uang gak masalah, ini orang kaya. Nah untuk menentukan itu datanglah ke pendeta. Nah itulah penderitaan pendeta itu gitu. Kalau benar, kalau salah kan disalahkan pendetanya. Betul gak? Akhirnya saya ditanya, menurut Pak Yudi, datang ke saya ibunya. Menurut Pak Yudi, anak saya lebih baik di Indonesia atau di luar negeri. Aduh, ini kan beratnya pendeta kan di sini. Ya, harus di tengah-tengah pilihan. Akhirnya karena saya tahu kebenaran ini, saya bilang, Ibu,
tanya ke suamimu. Apa yang menjadi jawaban suamimu? Sepakatlah. Di dalam sepakat ada kuasa. Di dalam sepakat ada mujizat. Tapi suami saya belum bertobat, Pak. Coba tanya suamimu. Tapi gimana ya, Pak? Tanya aja suamimu. Udah. Apa jawaban suamimu? Ya, Pak. Akhirnya dia tanya. Ketemu sama suaminya. Suaminya yang mikir. Dia sayang sama anaknya. Ini 5 tahun wanita lagi. Ya, aduh gimana kasihan anak saya. Akhirnya dia putuskan kita bawa ke Jerman aja. Kita terapi aja di sana. Oke. Bilang dengan saya, Pak Yudi, suami saya memutuskan untuk dibawa ke Jerman. Gimana ya Pak menurut Bapak? Bawa ke Jerman. Saya, Ibu soal dana masalah enggak? Oh enggak masalah. Ya sudah bawa aja ke sana. Nah diterapi di situ, saudara. Diterapi. Nah di tengah-tengah sambil nunggu papanya karena mesti kerja di Indonesia. Sekali-sekali ke Jerman beli anaknya dan sebagainya. Ya tengah-tengah itu dia suka datangi saya, suaminya Pak Yudi. Minta doakan anak saya. Ayo doain. Suatu hari saya doakan dia, papanya ini nangis di jamaah Tuhan. Di jamaah Tuhan. Akhirnya papanya ini sungguh-sungguh. Pertama dulu gak di dalam Tuhan. Ya masih suka berdosa. Tapi gara-gara peristiwa ini papanya akhirnya berdoa dengan Tuhan. Akhirnya dia kembali kepada dia. Sungguh-sungguh dia bertobat di situ. Ngalami sesuatu dengan Tuhan. Wah bertobat sungguh-sungguh. Akhirnya terapi yang ada. Dokter bilang ini kemungkinan, katanya saya juga gak tahu. Saya bilang ini bisa tahunan Pak. Itu terapi ini. Tapi ini waktu cuma 5-6 bulan. Tiba-tiba dokter bilang anakmu sudah sembuh. Ini cepat. Di luar dugaan. Ternyata tulangnya bisa cepat kembali dan pulih. Bawa pulang. Anakmu sudah sembuh total. Wow. Kalau saya ditelepon Pak Yudi anak saya sudah cepat sekali. Iya Pak dokternya sudah bilang. Ini cepat sekali mestinya bisa tahunan. Tapi ini cuma 5-6 bulan tiba-tiba anak saya mengalami pemulihan. Saya dalam hati di dalam sepakat ada kuasa Tuhan. Katakan amin. Di dalam sebuah kesepakatan itu ada kuasa Tuhan. Makanya jangan kaget Alkitab banyak mengisahkan. Mereka sehati. Mereka sehati, sepikir. Mereka bersama-sama. Makanya jangan kaget di dalam kisah para rasul. Tuhan di ujungnya Tuhan tambahkan. Karena apa? Mereka sehati. Katakan amin. Di dalam kesepakatan. Di instansi yang paling kecil di keluargamu taruhlah begitu. Saya belum ngomong soal gereja, nanti mungkin lain kali saya ngomong soal. Tapi di dalam keluarga Anda jaga ini. Mengasihi, karena itu iblis tahu. Di kesepakatan itulah seringkali di dalam keluarga dipukul. Istri sama suami sudah enggak lagi menghormati. Sudah rasa kasih sudah mulai hilang. Banyak para wanita tahu saya itu mau cerai Pak, tapi saya enggak bisa karena anak saya ini enggak cerai gara-gara anak. Mulai hubungannya, mulai komunikasinya mulai putus. Ya doanya dulu saling doa Tuhan selamatkan. Sekarang doanya cepat mati. Ya kan ketubur becak atau keserempet becak terserah. Pokoknya cepat mati itu doanya. Kalau sudah berkelahi itu kadang-kadang puasa nggak ngomong bisa tahan loh. Nggak ngomong itu iblis yang seneng. Begitu keluarga retak. Iblis itu paling suka cita. Kalau suami sudah malas ngomong sama istri. Dulu waktu jatuh cinta berat ongkosnya tuh waktu pacaran itu ditelepon, betul nggak? Ditelepon, bisa jam-jaman. Tapi begitu menikah, punya anak 2, udah beda komunikasinya. Pas udah makan, mau mandi, hang terus. Singkat jelas padat. Ya. Kadang nggak ngomong. Kalau ngomong sekarang sudah nggak bisa ngomong karena terjadi perang besar, nggak mau diselesaikan, dibiarkan. Akhirnya ngomongnya itu komunikasinya lewat tulisan. Mamanya, uang belanja habis, besok beli ini, butuh sekian, taruh di meja. Suaminya, ini uang, jangan boros-boros, kasih uang. Nggak mau ngomong. Kejahatan senjata terjadi. Papanya, besok aku ada meeting jam 7 pagi. Bangunin aku jam 5 ya. Oke? Oke, dibalas. Besok pagi suaminya bangunnya telat jam 7. Dia mau marah sama istrinya. Kok gak dibangunkan? Tapi ingat ini kejahatan senjata. Begitu dia lihat tulisan
Pa, sudah jam 5:30, ayo bangun. Oh, ternyata bangun kan lewat tulisan. Ya nggak bangun-bangun lah. Ya mau marah, loh tulisan begitu. Keluarga nggak suka cita. Karena apa? Iblis berhasil mengalahkannya. Hati-hati. Urapan perlindungan itu bisa berakhir karena apa? Hilangnya juga kesepakatan. Ayo di tahun baru ini kita memulai suatu komitmen. Suami istri harus belajar sepakat. Gak ada yang amin. Orang tua dan anak harus belajar sepakat. Amin saudara. Halo amin. Ayo terus kita baca ya. Apa yang terjadi yang kedua. Pertama minyak. Ya, terus kedua ayat ketiga seperti apa? Ini Mazmur 133 ya. Seperti apa? Embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ayat coba ini. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung apa? Sion. Ini bicara soal embun. Embun itu bicara soal kesegaran. Kesatuan, kesepakatan itu akan mendatangkan kesegaran. Seneng kalau rukun, keluarga rukun, sejahtera. Ayo kita sama-sama melayani. Ayo kita sama-sama bersama dengan Tuhan. Maka di situ Tuhan tuh perintahkan embun. Di mana di situ ada pendamaian. Masih ingat khotbah Natal saya kemarin. Pendamaian. Di situ ada kerukunan. Tuhan tuh perintahkan berkat. Paling tidak ini loh berkatnya. Minimal damai sejahtera itu ada di keluargamu. Halo amin. Paling tidak bahagia itu mulai mengalir. Di situ kesegaran. Lalu berikutnya apa? Tuhan perintahkan apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Halo baca ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat apa? Kehidupan untuk selamanya. Di tengah-tengah kesepakatan Tuhan itu perintahkan berkat kehidupan. Berkat kehidupan. Itu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena itu ayo jaga yang satu ini, unity. Di situ Anda akan mengalami yang namanya open heaven. Di dalam keluarga kita. Kesatuan keluarga kita. Amin. Ayo terus kita baca lagi ya kisah Rasul tadi ya. Yang pertama tadi bertekun dengan sehati. Bertekun itu artinya bicara soal konsisten. Setia, tidak musiman. Sehati itu satu pikiran, satu tujuan dan satu kasih. Maka ini yang menjelaskan kehidupan daripada jemaat. Lalu yang kedua, kalimat yang kedua. Pertama ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kata berkumpul itu mereka itu beribadah bersama-sama. Alkitab jelas berkata begini, ya jangan tiap orang itu meninggalkan persekutuan dengan orang-orang benar. Ternyata di dalam persekutuan itu ada kekuatan. Di dalam persekutuan itu ada kekuatan. Dalam hidup kita ini. Makanya ada beberapa orang yang ketemu dengan saya tanya gak ibadah. Kok gak pernah kelihatan? Iya Pak sekarang saya jadi jemaat online. Loh gak apa-apa kalau Anda memang gak ada waktu ibadah online. Tapi kalau ada waktu saudara pergilah ke gereja. Kecuali waktu yang lalu pandemi tidak boleh memang. Tapi kalau ada kesempatan pergilah ke gereja. Kalau kamu beribadah online itu gak apa-apa bisa. Tapi kita itu akan kehilangan yang namanya persekutuan. Persekutuan itu ternyata ada kuasa di dalam persekutuan itu. Makanya kami selalu dorong Anda yang belum ikut CG, ayo ikut CG. Kenapa? Di dalam CG itulah Anda menemukan keluarga rohani. Ya, keluarga rohani di mana di situ Anda ditopang hidupmu. Tidak boleh seorang di gereja yang besar begini. Contoh kemarin ya, kita itu 2 hari Natalan kemarin. Natal kemarin jumlah jemaat kita yang hadir itu 3.600 orang yang ada di sini. Wih banyak banget saudara. Banyak banget saya waktu melihat dilapori begitu, wih banyak banget ya. Cuma dalam hati saya ini berapa persenkah dari 3.600 ini yang sudah ikut CG. Apakah mereka ini menjadi jemaat-jemaat yang lepas tanpa persekutuan, tanpa kekuatan dalam hidup mereka. Saya juga berdoa Tuhan jangan sampai maaf ya. Jangan sampai ini jadi Kristen Natal. Setiap jemaat harus tahu tentang pentingnya kuasa di dalam persekutuan. Karena Alkitab jelas bilang jangan seorang pun meninggalkan persekutuan. Ternyata di dalam persekutuan itu ada kuasa. Tidak boleh seorang meninggalkan.
persekutuan. Anda harus punya keluarga rohani. Katakan amin. Amin saudara. Begini aja ini gak cukup. Anda harus punya komunitas secara rohani. Ya, satu saat terjadi perang. Masih ingat ya peristiwa ini ya. Antara Israel dengan Filistin. Terjadi perang yang luar biasa. Waktu itu peperangan dipimpin oleh Yosua dengan orang Filistin. Peperangan memang di lembah, tapi kemenangan itu ternyata ditentukan di atas bukit. Di mana ketika itu Musa berdoa dengan Tuhan. Untuk peperangan itu. Dan Alkitab berkata tiap kali Musa itu mengangkat tangannya menyembah Tuhan. Ternyata Israel mengalami kemenangan. Begitu Musa mengangkat tangan, Israel itu bisa memukul orang Amalek. Tapi lama kelamaan kan tangan Musa capek tuh. Tangan Musa itu turun. Begitu turun, Israel mengalami kekalahan. Jadi memang perang itu di lembah, tapi kemenangan itu ditentukan di atas bukit. Di mana Musa itu tergantung dari tangan Musa. Kalau Musa mengangkat tangannya maka menanglah Israel. Dan begitu Musa tangannya capek turun maka kalahlah Israel. Jadi terjadi begitu maju mundur. Saya bisa bayangkan waktu itu perang Amalek dan Israel itu maju mundur karena tergantung tangan Musa. Nah di situ Musa itu ada dua orang yaitu Harun dan Hur. Coba mereka tidak tinggal dalam persekutuan. Dan mereka cuek aja. Musa tangannya capek, biarin kapok capek ya sudah bukan urusan saya. Harun dan Hur sibuk sendiri. Pasti Israel mengalami kekalahan. Tetapi karena mereka di dalam persekutuan dengan visi yang sama. Melihat Israel mengalami kemenangan. Maka kata Alkitab Harun dan Hur itu menopang tangan kanan kirinya Musa. Satu kanan, satu di kiri diangkat. Ya ditahan. Sehingga tangan itu terangkat. Maka kata Alkitab dengan demikianlah maka orang Israel mengalahkan orang Amalek. Keberhasilan itu ternyata terletak di persekutuannya. Makanya saya dorong banget untuk Anda ayo berada di dalam persekutuan itu. Yang namanya kalau kita ini CG. Di dalam CG itulah maka potensi hidup kita itu tergali. Saya ditemukan potensi. Dulu saya pemalu. Ya makanya saya suka melampiaskan diri saya itu dengan berkelahi. Saya ini gak pinter ngomong. Sekarang pun saya ngomong gitu kan. Berblit-blit gitu. Kalau saya ngomong ya kadang-kadang terburu-buru. Gitu. Ngomong saudara-saudara itu sora-sora gitu. Amin sora-sora loh kan. Gak bisa ngomong cepat. Ngomong pelan. Ya karena dulu waktu lahir mungkin saya terburu-buru gitu. Jadi akhirnya produknya begini. Gak bisa ngomong. Akhirnya saya lampiaskan dengan berkelahi di jalan lah apa itu saya. Tapi di dalam persekutuan tiba-tiba saya itu bisa menemukan keluarga, saudara. Dan saya menemukan potensi hidup saya. Ternyata yang gak bisa ngomong kayak begini, ya masih bisa khotbah lah. Anda kan ngerti khotbah saya, halo amin. Paling gak gitu kan. Dari yang sederhana yang gak bisa ini ternyata bisa. Di dalam persekutuan itulah dulu namanya kelompok kecil kita itu namanya KTB. Kelompok tumbuh bersama. Saya hidup di situ. Dengan teman-teman yang masih remaja usianya. Saya hidup di situ belajar mendoakan. Salah berdoa itu bagaimana. Mendoakan bagaimana. Belajar berdoa itu bagaimana. Belajar mimpin pujian itu bagaimana. Saya mulai menemukan ternyata potensi hidup saya itu tergali di dalam persekutuan orang benar itu. Ternyata saya menemukan dua diri saya bisa dipakai Tuhan di mana? Di persekutuan orang benar itu. Ini yang menguatkan, ini yang kita bisa menemukan diri kita. Makanya saya tidak pernah habis-habisan ngomong dengan mereka, Anda semua, ayo ikut CG. Karena CG itulah kita tuh menemukan kekuatan di dalam persekutuan. Katakan amin. Halo amin. Itulah kekuatannya. Sehingga suatu hari saya bisa menemukan, saya dulu sebelum khotbah saya memimpin pujian. Saya masih ingat waktu awal-awal pujian. Saya itu jadi singer. Saya di belakang gini. Singernya itu 5 orang. Laki saya sendirian 4 wanita semua. Pemimpin pujiannya itu ketua pemudanya GMS dulu tahun berapa tuh? 88-89. Waktu saya baru pertama kali bertobat. Wah dia nyanyi begitu. Tiba-tiba kertas datang. Ditulis pembicaranya tidak bisa datang karena sakit perut. Aduh,
Nah, ini yang khotbah siapa? Terpaksa kan ini ketua pemudanya harus khotbah gantiin. Ini masih mimpin pujian. Dari tengah-tengah nyanyi itu dia panggil saya gini. Saya kan nggak ngerti. Polos saya ini suka disuruh apa, beli apa. Saya pikir saya disuruh ambil minum gitu loh. Saya bilang ada apa? Saya maju, dia bilang langsung kamu yang mimpin pujian. Kaget saya. Saya yang jadi singer tuh aja keringetnya sejagung-jagung. Langsung berubah keringetnya sak duku-duku saudara. Grogi. Takut. Saya mimpin apa? Saya masih ingat lagu itu, lagu topnya tahun itu adalah betapa baiknya engkau Tuhan. Masih ingat lagu itu? Tahu lagu itu? Kalau Anda tahu lagu itu saya ngerti umur Anda berapa itu kan. Kasihmu tiada berkesudahan. Itu saya nyanyi lagu itu. Kunci G kan. Ini pemain keyboard sudah. Saya mau masuk betapa itu aja susah. Aduh fals, ulangi lagi, nyanyi, aduh fals, sampai pemain keyboard, Yud masuk, sekarang. Saya daripada gak nyanyi, saya nyanyi, betapa, kunci G saya kunci Inggris itu kan. Nyanyi ketawa semua. Ya saya ulang tuh saya duduk di depan, saya janji sudah gak mimpin pujian seumur hidup saya. Teman-teman saya kuatkan saya. Persekutuan itu datang dan menguatkan saya. Yudi, ayo kamu bisa. Pemimpin pun saya datang kepada saya, salami saya. Bagus. Nah, kata bagus itu antara pujian dan menghina itu tipis. Saya nggak jelas hatinya itu memuji atau menghina saya juga nggak tahu. Tapi yang saya takutkan dia bilang ini, minggu depan kamu lagi ya iya. Tapi saya punya kelompok tubuh bersama itu pakai baju kuning semua. Duduk di depan jadi supporter saya. Mereka loncat-loncat saya. Yang lainnya gini yang kelompok saya, KTB saya, loncat-loncat. Jadi saya jemaahnya cuma lihat mereka, saya semangat lihat mereka. Yang lainnya gak peduli. Ya ini aja, haleluya. Saya semangat, saya didukung. Di dalam persekutuan itu ada kekuatan. Katakan amin. Itu yang mereka lakukan, mereka berkumpul. Ya, mereka berkumpul tiap-tiap hari. CG itu bukan sekedar hari CG, tapi CG itu bicara soal keseharian, pemuritan setiap hari. Nah disitulah tiap orang tidak akan merasa sendirian karena Anda bersama dengan keluarga rohani. Amin. Amin. Oke, terus apa terus bacanya? Tiap hari dalam mereka memecahkan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Mereka memecahkan roti itu adalah gaya hidup. Bicara soal hubungan yang sehari-hari. Disitulah terjadi sebuah kesepakatan. Mereka bukan lagi sendiri-sendiri. Tapi mereka mulai hidup bersama-sama. Ya, secara rohani. Mereka membangun hubungan satu dengan yang lainnya. Tahu nggak saudara, tadi saya bilang di dalam kesepakatan itu ada kuasa. Yesus itu satu hari melihat, Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh. Tapi yang membuat Yesus digerakkan untuk menyembuhkan orang lumpuh itu bukan iman yang si lumpuh. Tapi kata Alkitab Yesus melihat iman mereka. Coba lihat baca ya. Di dalam Markus pasal 2 coba. Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Ya saya bacakan ya. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5. Ketika, coba baca bersama-sama ya. 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah Lihat tuh, ketika Yesus melihat iman mereka. Mereka itu dalam bahasa Indonesia pasti jamak, lebih dari satu. Tapi mujizatnya terjadi pada satu orang. Siapa itu?
orang lumpuh itu. Tapi iman yang lihat Yesus itu iman mereka. Jadi Anda bisa melihat kekuatan di dalam persekutuan. Di dalam sebuah kesepakatan itu ada mujizat. Katakan amin. Di dalam kesepakatan itu ada mujizat. Memang ada mujizat itu terjadi pada satu orang. Tapi yang dilihat oleh Yesus adalah iman mereka. Jadi Anda bisa bayangkan waktu itu. Ketika Yesus itu ciri khasnya pelayanan banyak orang yang datang. Ya, satu hari di tempat itu, ya Yesus lagi ngajar, rumah itu penuh dengan orang. Nah, ada orang yang datang, 4 orang dengan 1 orang lumpuh, datangnya terlambat. Mungkin nunggu yang lumpuh mandinya lama. Nah, makanya telat ini, gimana ini? Aduh, gimana? 4 orang ini merasa bahwa yang bisa membuat engkau sembuh itu Yesus. Jadi kamu harus ketemu Yesus, memang terlambat. Kalau zaman kita dulu datang udah penuh sesak, kita pulang lah. Kamu sih makanya mandinya kelamaan, makanya kita terlambat. Pulang mereka. Itu tidak ada persekutuan, tapi karena ada persekutuan yang manis di antara mereka, mereka tidak mau menyerah dengan keadaan. Memang kita terlambat, ya sudah gara-gara kamu mandinya kelamaan, tapi kamu harus ketemu Yesus. Itu iman mereka ini. Kamu harus ketemu Yesus. Kalau kamu gak ketemu gak ada yang bisa menyembuhkan kamu. Gimana caranya kamu supaya bisa ketemu dengan Yesus. Itu iman mereka. Oh kita buka atap aja dari atas yuk. Kita gotong yuk. Kamu yuk. Oh gotong orang lumpuh itu gak sembarangan saudara. Ya gak dijelaskan di Alkitab yang lumpuh itu berat badannya berapa kilo kan. Ya kalau kurus gampang set. Kalau gemuk 92 kilo misalnya. Itu diangkat itu mesti hijau gitu. Kalau hijau kuning wah jatuh lagi tambah double lumpuh dia. Jadi mesti sepakat tuh. Itu gak gampang naik atap. Yang ngangkat yang lumpuh. Terus sampai atap itu lobangin atapnya. Kalau misalnya ada persekutuan di rumah Anda gitu, terus ada orang naik ke atas atap rumah Anda dilobangi, kira-kira Anda, oh terima kasih buat lubangnya gitu, pasti bocor halus. Pasti kalau Anda marah kan, ini pencuri atau gimana, nggak bisa pintu kah, kok mesti jebol, itu urusannya panjang, tapi mereka tetap lakukan, itu kekuatan persekutuan, ada kasih yang luar biasa, katakan amin. Mereka bahkan siap-siap untuk ambil resiko demi apa, keselamatanmu, pemulihanmu. Mereka angkatnya bersehati pelan-pelan. Jangan jatuh lagi. Kalau jatuh double lumpuh dia. Dongkel atap. Lalu mulai sementara Yesus ngajar. Anda semua harus saling mengasihi. Tiba-tiba krek. Loh apa ini? Di atas itu kan yang lumpuh. Yesus itu melihat iman mereka. Lihat tuh. Di dalam kesepakatan. Imanmu itu bertumbuh. Di dalam kesepakatan Anda punya kesempatan melihat mujizat Tuhan. Karena disitulah kasih itu terjadi. Halo amin saudara. Akhirnya yang lumpuh itu dibawa itu. Makanya Yesus berkata, aku melihat iman mereka. Bukan hanya iman yang lumpuh. Mungkin maaf ya, yang lumpuh pun mungkin imannya sudah tipis. Tapi karena 4 orang itu ngotot. Yang bisa menyembuhkan kamu cuman Yesus. Nggak ada yang lain. Kalau kamu hari ini nggak ketemu dia, kamu mungkin tidak akan punya kesempatan untuk sembuh. Kamu harus. Itu kekuatan kesepakatan. Dan Yesus melihat itu sebagai iman mereka. Makanya Yesus berkata, sembuhlah kamu. Amin saudara. Ternyata di sebuah kesepakatan itu ada kuasa yang menanti hidup kita. Ini yang gereja kita lihat. Saudara, kesepakatan harus dibangun di dalam seluruh aspek hidup Anda. Karena disitulah kita akan mengalami yang namanya pengalaman open heaven. Surga terbuka karena ada unity yang dibangun. Dan tadi saya bilang dari tempat yang paling kecil, apa itu? Keluarga. Saya berdoa keluarga GMS tahun depan Anda diberkati Tuhan. Karena dimulai dari suami, istri, anak-anak berada dalam kekompakan. Jangan sampai membiarkan anak-anak kepahitan sama orang tua. Orang tua atau suami kepahitan sama istri atau istri kepahitan sama suami. Kalau sampai ini dibiarkan terus, keluargamu sedang dalam bahaya. Makanya ini yang perlu kita ajarkan kepada jemaat. Ayo beradalah di dalam sebuah kesepakatan. Amin. Saya lagi ngomong dasar.
tahun depan kami akan mengajar lebih detail lagi soal kesepakatan. Tapi paling tidak Anda sudah mengerti bahwa penting untuk berada dalam sebuah unity. Amin. Halo amin. Ada bertepuk tangan dulu buat Tuhan. Oke. Nah berikutnya. Dengan gembira dan tulus hati dikatakan. Dengan gembira dan tulus hati. Ternyata di dalam unity juga ada sukacita. Sukacita itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau Anda berada rukun tadi. Ternyata sukacita itu ada padamu. Alkitab berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat 2. Gak usah dibuka saya bacakan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Ini Paulus berkata, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa? Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu apa? Tujuan. Rupanya di dalam kesepakatan itu, sukacita itu menjadi sempurna. Halo amin. Di dalam keluarga saling mengasihi, saling mencintai. Itu atmosfer sukacitanya itu meluap dalam hidup Anda. Bukan soal uangnya tambah banyak, bukan. Beberapa yang lalu ada suatu keluarga yang datang kepada saya, istrinya protes, anaknya sekarang kena narkoba karena kurang kasih sayang dari papanya. Papanya disalahkan, papanya marah. Kamu gak ngerti, saya kerja cari uang untuk kalian. Supaya keluarga ini bahagia, gak kekurangan uangnya. Semua kecukupan anak bisa sekolah. Kenapa kamu nyalakan saya? Si istrinya bilang, aku gak nyalain kamu. Tapi kenyataannya anak ini gak punya waktu sama kamu. Tapi kan gak boleh kamu gak menyalahkan saya. Ini kan kerja cari uang. Saya bilang sama dia, Pak. Bapak cari uang itu tidak salah. Karena itu tanggung jawab. Tapi Bapak harus tahu waktu. Kamu bilang kamu ini pingin bahagiakan anakmu dengan uang kecukupan. Tapi di waktu yang sama Bapak telah mengorbankan anakmu sendiri. Buktinya apa? Sekarang anakmu gak punya waktu denganmu. Yang mengajari anakmu bukan kamu. Seharusnya kamu mengajari dengan baik. Tapi yang ngajari dia adalah pergaulannya. Kalau pergaulannya itu ngajari buruk. Uang ternyata bukan sumber bahagia. Saya ngomong begini bukan berarti setelah ini suami-suami jadi malas. Bukan. Tapi aturlah waktu karena anak-anak Anda, para suami atau istri, anak-anak Anda itu membutuhkan Anda. Katakan amin. Kita jangan punya alasan, saya cari uang. Tapi di waktu yang sama Anda mengorbankan anakmu untuk kehilangan perhatianmu. Gak bisa begitu. Kita ini akan jadi orang yang egois sebenarnya. Sebenarnya kita cari uang untuk apa sih? Ya sebenarnya untuk pride-nya kita sendiri. Supaya kita nggak dianggap miskin aja. Supaya kita nggak diremehkan oleh keluarga kita. Makanya kita cari uang sampai kita lupa bahwa kita punya keluarga. Sampai kita membiarkan keluarga kita berantakan. Nah begitu keluarga mengalami perpecahan kayak begitu. Maka kehancuran juga akan terjadi. Jadi uang itu bukan segalanya. Uang itu berkat memang. Tapi uang itu adalah berkat terkecil di dalam keluargamu. Jangan sampai berkat terkecil itu menggantikan berkat yang sesungguhnya dalam keluarga. Uang itu memang berkat Tuhan, tapi uang itu adalah berkat terkecil. Berkat terbesar dalam keluarga kita adalah kebahagiaan dari Tuhan datang di keluarga kita. Jangan korbankan demi berkat yang terkecil itu Anda mengorbankan berkat yang terbesar. Sepertinya bahagia punya uang banyak. Tapi di sisi yang lain keluargamu sedang mengalami kehancuran. Bapak ibu jadilah bijaksana di dalam mencari berkat yang terkecil. Sebab anak Anda butuh Anda. Halo amin. Halo amin saudara. Saya banyak menemukan keluarga yang begitu. Anaknya nakal. Dia itu paling suka karena keluarganya sibuk sendiri. Sibuk cari uang. Sehingga anak ini saya dikenal ke satu anak ini. Anak ini akhirnya mencari perhatian. Dia itu senang kalau papa mamanya itu dipanggil sekolah gara-gara ulahnya. Senang banget. Kenapa senang? Karena disitulah dia bisa mencari perhatian orang tuanya. Saudara kebahagiaan anak tidak bisa ditukar dengan uang. Uang, saya tadi bilang uang itu berkat Tuhan memang. Tapi itu berkat terkecil. Jangan sampai berkat terbesar digantikan dengan berkat terkecil. Kita kehilangan begitu
kesepakatan itu hilang. Begitu sukacita karena kesempatan itu hilang, maka perpecahan yang terjadi, keluarga kita akan mengalami kehancuran. Ingat ya, sungguh-sungguh kesepakatan itu penting. Makanya saya mau papa carilah uang. Itu tanggung jawab Anda. Tapi ingat satu ini, anak istri juga perlu Anda. Katakan amin. Itu yang membuat keluargamu tetap utuh. Ingat di dalam kesepakatan di situ ada sukacita. Sukacita di mana pekerjaan Roh Kudus nyata di dalam keluarga Anda. Jangan sampai ditukar hanya untuk mencari berkat terkecil dalam hidupmu. Amin. 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 Oke, terus. Waktu saya sudah habis. Terus bentar lagi ya. Terus. Sambil memuji Allah dan disukai semua orang hidup yang memuliakan Tuhan itu akan menarik hati orang lain. Lihat ya, keluarga yang dipenuhi dengan sukacita, harmonis, itu akan menjadi berkat. Percayalah, kehidupan keluargamu yang jadi berkat, yang dimana di situ kesepakatan, lalu sukacita melimpah, maka keluarga Anda itu akan jadi berkat buat orang lain. Keluarga kita ini dilihat oleh orang lain. Keluarga kita ini harus menjadi berkat buat orang lain. Di luar sana ada banyak keluarga yang terhilang karena apa? Perpecahan di dalam keluarga terjadi. Perpecahan di dalam keluarga, mereka mulai dingin satu dengan yang lain. Orang tua sudah kehilangan kasih sama anak-anak. Saudara, mereka ini butuh figur. Gereja, keluarga, gereja atau jemaat Tuhan yang mengerti ini. Anda harus jadi terang. Makanya kata disukai itu karena apa? Roh kesatuan bekerja di keluarga Anda. Di mana ada kesatuan, keharmonisan. Anda akan disukai orang. Katakan amin. Saya terakhir ketika saya ikut kemarin tanggal 25. Anda gak tahu kan. Teman-teman pemain drama ini gak mudah. Pemeran utama Onesimus itu pada ibadah keempat sakit. Dan tidak bisa melanjutkan. Tidak bisa melanjutkan drama karena kondisi yang sakit. Kecapean juga yang saya juga gak tahu. Ya, yang lainnya oke tapi dia sakit. Anak saya sutradaranya, dia datang kepada saya, "Pak, Onesimus gak bisa main. Gimana ya Pak ibadah kelima?" Saya bilang sama anak saya, gak apa-apa. Ibadah 5 gak usah drama. Nanti kita kalau enggak kita ibadah pertama atau kita tayangkan aja. Lihat video aja. "Oh tapi jelek Pak." Iya apa ya? Anak saya, "Gimana kalau aku yang ganti?" Loh. Onesimus itu hamba. Hamba itu kulitnya hitam, kamu putih. Gak ada hamba itu Chinese itu gak ada. Gak cocok pertama. Yang kedua, hamba itu kurus-kurus. Nah kamu hamba yang makannya nasinya terlalu banyak kan. Ya gak cocok. Oh iya Pak, gak cocok. Iya gak cocok. Hamba kegemukan. Kamu kalau jadi Herodes cocok. Kalau jadi hamba Onesimus aja. Gimana ya Pak? Yes kita doa aja. Waduh ini Onesimus sampai sempat ketiduran. Ditunggu karena anak saya yang tanggung jawab. Dia ditungguin terus. Terus terakhir ketika saya sudah sadar. Ditanya anak saya, "Kamu kuat enggak?" Kuat. Sungguh. Tinggal 1 sesi. Kuat ya? Kalau enggak kuat enggak apa-apa. "Oh iya kuat. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa." Anak saya bilang, "Pak, Onesimusnya bilang kuat ya. Jangan dipaksa, sungguhan kuat. Kuat, ya kurang sekali." Saya tuh melihat bagaimana ketika main teman-temannya semua pemain drama itu dukung semua. Sampai terakhir ketika Anda lihat sesi 5 tuh ya. Onesimus yang seharusnya di sini tempatku. Itu kan ada sukacita tapi dia nangis. Nangisnya itu karena apa? Dia lihat semua pemain tim dukung dia. Anak saya di belakang sana, "Kurang 10 menit lagi, kuatkan hatimu 10 menit lagi. Drama ini selesai, ayo kuatkan. Kuatkan kurang 10 menit, kurang 5 menit lagi." Anak saya teriak-teriak, "5 menit lagi. Itu semua nangis pemain drama. Saya tuh di situ juga di pojok. Saya lihat bernama kok ambil tisu semua gini. Ternyata mereka nangis. Saya cuma merasa ada sebuah kesatuan hati. Ketika saya melihat begitu mereka peluk-pelukan sambil nangis, saya bilang, wah, yang saya bahagia itu. Mungkin dramanya bagus, tapi yang membuat saya bagus, kesatuan hati mulai dibangun. Lewat momentum ini aja. Dan saya tahu ketika kesatuan hati terjadi, bakal terjadi sesuatu yang besar. Halo amin. Saya bilang sama anak-anak, kalau sampai ini kita bangun kesepakatan.
ini drama kecil, tapi kita bangun sampai kepada pelayanan, sampai ke gereja. Saya percaya gereja ini menjadi besar bukan karena kehebatan satu orang, bukan. Tapi semua jemaat punya kesatuan hati untuk mengerjakan visi. Maka Tuhan akan memberkatinya. Katakan amin. Halo amin. Di situ sukacitanya mulai kelihatan. Amin. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus di dalam sebuah kesepakatan terjadi. Karena itu ayo keluarga Anda dan saya ngomong banyak keluarga gak apa-apa. Ayo bangunlah kesepakatan. Disitulah sukacita ilahi akan ada dalam keluargamu. Amin. Oke, terus terakhir saya ini sudah overtime 10 menit. Ya, oke. Tiap-tiap hari Tuhan, nah lihat tuh ayat 6. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Oh, otomatis. Di dalam kesepakatan ada buah. Makanya saya sering ngomong pada jemaat. Jemaat, maaf ya. Saya tuh gak pernah punya ambisi menjadi gereja yang besar. Saya tuh punya ambisi menjadi gereja yang mulia. Anda menjadi gereja yang berkenan sama Tuhan. Itu dulu. Lewat kesepakatan itu kita sedang membangun sebuah gereja yang mulia. Katakan amin. Nanti kalau kita menjadi gereja yang mulia pasti Tuhan akan tambahkan. Para rasul ini hidup mereka sepakat. Mereka bersahati. Mereka bersama-sama. Lalu gara-gara itu mereka menjadi punya kehidupan yang mulia. Tidak ada dengki, tidak ada saling menguntung, saling mencari untung satu yang lain. Mereka berada dalam kasih yang benarnya. Lalu Tuhan tambahkan. Saya percaya yang dicari bukan gereja besarnya dulu. Yang dicari adalah perkenanannya Tuhan. Buat hidup Anda dan saya. Nanti Tuhan pasti tambahkan. Pasti Tuhan akan percayakan kepada kita. Katakan amin. Oh gak ada yang amin, amin. Halo amin. Anda mau menjadi gereja yang mulia? Halo amin. Ayo bersama-sama dengan saya. GMS, Anda harus menjadi gereja yang mulia. Menjadi gereja yang berkenan sama Tuhan. Bangun, ini salah satu ini. Kesepakatan dalam hidupmu dan keluargamu dan gereja ini. Saya percaya nanti Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa. Amin. Halo amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya sudah meletakkan dasar sedikit tentang kesepakatan. Nanti tahun depan kita akan banyak ngomong soal ini. Di sinilah hidup kita akan melihat open heaven. Surga terbuka. Tuhan memberkati kita. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan ini, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi katakan, ku tidak takut bahaya. Katakan ini, ku tidak menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan sama-sama, amin. Aku punya Tuhan yang besar, telah berjanji dan selalu memenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, oh kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Oh, ku terima sekarang. Amin. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Amin. Oh, kemenangan lebih tinggi lagi. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Oh, ku terima sekarang. Amin. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Katakan imanku bersepakat ya Tuhan. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Sekali lagi, imanku bersepakat. Ku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Kiara Ramasyande. Oh, haleluya. Kiara Ramasandara Ramorede. Kiara Rana Mosyande. Haleluya. Kiara Ramashe. Shikira Ramadakan Daramo. Kiara Rana Ramaranamo. Haleluya. Mari kita berdoa dengan sepakat. Tuhan, terjadilah kesepakatan dalam keluargaku. Kiana lama syadara lama. Haleluya. Oh, kira lama syadere. Haleluya. Haleluya. Kiana lama syadara. Oh, haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Kiara ramadaka darabo. Kinarere. Haleluya. 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 Kiara rabo shandoro. Kiana rambo. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Saya merasa ada beberapa orang yang datang di sini. Kau tahu ada keadaan yang kacau dalam keluargamu. Mungkin Anda seorang anak yang lagi hari ini berdoa atau melihat papa mamamu lagi berantakan keadaan hidupnya. Anda berdoa dengan Tuhan. Tuhan pulihkan keluargaku. Ada mungkin ada suami yang melihat istrinya hari ini mungkin jauh dari Tuhan. Atau istri yang lagi berdoa buat suaminya. Ada kekacauan dalam keluargamu. Dan itu yang merenggut sukacitamu.
Itu yang membuat keluargamu seringkali mengalami kekalahan. Karena kesepakatan yang harusnya dibangun di miniatur yang terkecil, yaitu di keluargamu itu dibangun harusnya. Tetapi hari ini diruntuhkan oleh setan. Dan Anda berdoa, Tuhan pulihkan keluargaku. Sampai hari ini Anda sedang berdoa. Saudara, Anda tidak sendiri. Saya mau berdoa buat Anda. Karena ini ketika saya mau persiapkan khotbah ini, saya berdoa, Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga. Karena dari instansi yang paling kecil inilah kekuatan gereja dibangun. Karena itu kamu berdoa, Tuhan jemaatmu biar keluarga demi keluarga mereka mengalami kemenangan. Mungkin ini bukan persoalan Anda secara pribadi, tapi Anda sedang berdoa secara umum tentang keluargamu. Kalau ada saja yang hari-hari lagi berdoa buat keluarganya, boleh enggak saya hitung 3 kali, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat Anda. 1, 2, 3, angkat tanganmu semua yang hari ini berkumpul tentang keluargamu. Tuhan kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Oh kami yang sedang berdoa untuk suami, para istri berdoa buat suami, para suami berdoa buat istri, orang tua berdoa buat anak-anaknya, atau anak-anak lagi berdoa buat orang tuanya, atau keluarga lagi berdoa buat keluarga yang lain, atau ada beberapa orang berdoa buat temannya. Tuhan aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Aku mau sungguh-sungguh dari instansi yang paling kecil yaitu keluarga, rumah tangga, Tuhan pulihkan jemaat ini. Aku berkata di dalam nama Yesus. Sebab aku telah berdoa ya Tuhan, biar gereja ini menjadi gereja yang berkenan sama Tuhan. Gereja yang mulia. Karena Tuhan lihatlah pergumulan umatmu hari ini. Mereka yang datang dalam pergumulan dalam keluarganya, Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga. Aku berkata di dalam nama Yesus. Sebab disitulah, dari sinilah maka pengalaman open heaven. Langit terbuka itu akan terjadi ketika unity dibangun. Tuhan beri kami kemampuan. Aku berdoa sekarang Tuhan, Kau yang mengasihi umatmu. Dalam nama Yesus. Yang terhilang, yang hari ini gak tahu kemana, kami berdoa Tuhan panggil pulang ke rumah, dipulihkan hubungan mereka. Maka keluarga demi keluarga akan penuh dengan sukacita. Anggur baru itu ada dalam keluarga demi keluarga. Aku berdoa dari tempat ini, minta Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga ini. Semua tetesan air mata tidak pernah Kau pandang hina ya Tuhan. Air mata berdoa buat keluarga. Orang tua berdoa buat anak, anak berdoa buat orang tuanya, suami berdoa buat istri, istri berdoa buat suami. Setiap air mata yang mengalir tidak pernah Kau pandang indah. Tuhan pulihkan keluarga ini di dalam nama Yesus. Aku berdoa menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari semua angkat tanganmu. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, kulimpaskan kemenangan. Amin. Mari ingat dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Kemenangan dan katakan ku terima sekarang. Ku terima, aku terima sekarang. Amin, ku terima sekarang. Kemenangan, kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan di dalam-Mu. Dan hidup kami, keluarga kami diberkati oleh karena kesepakatan terjadi dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Boleh enggak
Sore ini saya berkenalan untuk orang-orang yang baru pertama kali hadir di ibadah GMS Balikpapan. Anda bisa angkat tangannya. Yang baru pertama kali hadir bisa kenal. Puji Tuhan, ada 1, ada 2, ada lagi, ada 3, ada lagi, ada yang gak ngaku. Ada, oke, mari kita sambut yang baru pertama kali ya. 2, 3, welcome home. Ya, senang sekali bisa bersama dengan saudara hari ini yang baru pertama kali. Saya mengundang untuk minggu-minggu depan kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Di tempat kita ada 5 kali ibadah. Ya, pukul 8:30, pukul 11, setengah 2, 4 seperti hari ini. Dan nanti setengah 7 malam kita bisa beribadah dan menikmati hadirat Tuhan di sini. Lalu berikutnya Connect Group. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan. Ayo, jangan menjadi orang yang kesepian sendirian di tengah-tengah orang yang banyak. Anda punya keluarga yaitu namanya CG, keluarga rohani, Connect Group. Ya, Anda yang kepingin ikut nanti di luar sana ada ruang kaca namanya Welcome Lounge. Nah, Anda bisa bilang aja saya pingin ikut CG. Nanti Anda diantar di CG yang di dekat rumah Anda. Di situ kita bisa nanti dimuridkan, nanti Anda juga bisa memuridkan orang lain ya. Oke, lalu setelah itu ada baptisan air. Hari ini malam ini ada baptisan air. Saudara yang belum baptis, ayo saya dorong ikut baptis ya. Ambil keputusan baptis, jangan takut dengan baju karena gereja telah menyediakannya buat Anda. Lalu juga ada tim doa kami yang siap mendoakan Anda. Apapun pergumulannya nanti Anda bisa sampaikan aja, nanti Anda didoakan. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Lalu berikutnya ada ibadah tutup tahun. Hari Rabu besok, ya Rabu ini tanggal 31 kita akan ada ibadah tutup tahun. Ya, dimulai jam 10 malam di sini. Kalau saya bilang jam 10 malam, jangan datang jam 10 malam. Saya takut pengalaman seperti tanggal 24 kemarin nih. Datang tepat waktu tapi duduknya sudah di luar. Ya karena ini sudah penuh banget. Jadi saya sarankan, saya dorong Anda 1 jam sebelumnya bisa datang duluan dan tempati tempat duduk yang enak, pilih yang enak. Lalu kita bisa berdoa menunggu waktunya nanti ibadah dimulai. Anda sudah siap untuk Anda menerima berkat Tuhan menjelang tahun depan, tahun baru ya. Oke, setelah itu ada Breakfast with God. Itu adalah acara setiap tahun kita sudah adakan. Di mana kita akan mengajak jemaat datang pagi-pagi. Mulai tahun itu bersama dengan Tuhan kita akan bawa diri kita, persembahan kita kepada Tuhan. Ya, di Breakfast with God jam 5:30 pagi tanggal 12 Januari di tempat ini. Ya, kita akan berdoa bersama-sama mulai 5:30 pagi kita dengan Pastor Philip Mantova yang ada di Surabaya. Kita akan doa ya sungguh-sungguh biar tahun ini, tahun depan maksudnya kita dipimpin oleh Tuhan. Amin saudara, saya undang semua datang 5:30 pagi. Jadi siap-siap yang mau kerja, mau ke sekolah langsung dari sini ke kantor atau ke sekolah Anda. Lalu berikutnya ini juga penting, Miracles in Israel. Ya, itu November tahun 2026, tahun depan kita akan pergi perjalanan ziarah ya ke Tanah Suci Israel bersama Pastor Philip Mantova dan seluruh pendeta-pendeta GMS termasuk saya juga ikut. Saya sudah berkali-kali ikut dalam perjalanan ini, sudah beberapa kali. Dan saya sebagai hamba Tuhan dicharge, saya pun ingin ikut kembali. Karena disitulah saya kembali dicharge, ya berapi-api kembali. Pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Karena itu saya ingin ajak Anda bersama-sama, ayo tabung kalau Anda ada berkat lebih. Ayo kita ikut sama-sama di acara ini, jangan lewatkan ini. November tahun 2026. Lalu ada info juga bahwa ada perubahan rekening sejak nanti bulan Januari. Ya, rekening kita berubah, BCA sekian nomornya, Anda bisa foto nanti. Atau barcode ini sudah diganti, barcode yang baru. Jadi mulai Januari nomor rekening kita berubah. Oke, setelah itu kita akan berikan persembahan ya. Yuk kita makin berdiri sama-sama. Kita akan bawa persembahan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh diberi kesempatan memberi bagimu. Kami akan memberi dengan sukacita sebab kami tahu Engkau Allah yang setia pada hidup kami. Karena itu dengan kasih, dengan cinta kepada Tuhan kami mau memberi persembahan. Biar persembahan dipakai untuk mengutus para misionaris dan membangun gerejamu di seluruh Kalimantan. Supaya namamu ditinggikan atas pulau ini. Dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Kami terima berkat-Mu Bapa. Amin. Kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus, Roh Kudus sampai selamanya. oh kami terima
pengurapan dan Roh Kudus. Amin. Sampai selama pengurapan dari Roh Kudus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Oh, pengurapan dari Roh Kudus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Amin. Haleluya. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah yang terus menyertai Anda ketika Anda melibatkan Yesus sebagai juru selamat pribadimu yang menuntun hidupmu kepada kemenangan. Maka dibuatlah hidup Anda menjadi berhasil oleh karena Dia Allah yang setia memberkati hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Love you so much. Silakan duduk. Bagi Anda yang rindu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda dapat mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur kalau Engkau telah mati dan bangkit bagi saya. Dengan iman saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bertahtalah atas kehidupan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat, Anda telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Sebagai bentuk langkah ketaatan selanjutnya, Anda dapat memberikan diri Anda untuk dibaptis. Untuk form baptisan air, permohonan doa, dan pendaftaran Connect Group, Anda dapat melakukan scan QR Code yang tertera di layar Anda. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan, Anda dapat melakukan scan QR Code yang tertera di layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel GMS Kalimantan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Dengarlah dan lihatlah, berita keselamatan bergema bagi umat manusia. Penyelamat kita telah lahir, terangnya yang bersinar, hapuskan segala dosa dunia. Barang siapa percaya kan menerima hidup yang kekal. Berhimpunlah semua yang bernafas, nyanyikanlah pujian bagi Sang Raja. Dia datang bagi kita, glory haleluya. Kasih-Nya sungguh indah bagi dunia. Bersama bala surga, nyanyi haleluya. Gloria bagi yang termulia. Dengarlah dan lihatlah, berita keselamatan bergema bagi umat manusia. Penyelamat kita telah lahir, terangnya yang bersinar, hapuskan segala dosa dunia. Barang siapa percaya kan menerima hidup yang kekal. Berhimpunlah semua yang bernafas, nyanyikanlah pujian